Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Lukas pasal 19 ayat 8. Demikianlah sabda Tuhan. Namun Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Tema renungan saat ini adalah jangan simpan sampah. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita ada banyak sampah yang tanpa sadar terus-menerus kita timbun. Tanpa sadar sampah itu mulai merongrong hidup kita. Ada 2 sampah yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, sampah dosa kita. Timbunan dosa kita bisa membuat kita terjerat. Oleh karena itu perlunya kita membuang hal-hal yang keliru atau dosa yang masih terus kita nikmati hingga saat ini. Contohnya seperti kesombongan, ketidakjujuran, kebencian, keserakahan, iri hati, mau menang sendiri, membuat orang lain menderita, korupsi, dan lain sebagainya. Jangan sampai dosa menghambat rencana Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Sedangkan yang kedua adalah sampah sisa-sisa penderitaan masa lalu yang menjadi penghambat kehidupan kita sekarang. Sampah itu bisa berupa luka-luka batin yang masih terus kita simpan hingga sekarang. Lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti kita di masa lalu. Mari kita perhatikan ucapan Zakeus. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Perjumpaan dengan Yesus telah mengubah Zakeus untuk mulai membersihkan hidupnya dari sampah-sampah kehidupan. Zakeus dikenal sebagai pemungut cukai yang sangat mungkin melakukan pemerasan. Itulah sampah dosa masa lalu Zakeus. Zakeus mau membuang sampah dosa tersebut. Apa bukti kalau Zakeus membuang dosanya? Zakeus membuktikan dengan memberikan setengah dari hartanya untuk orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang telah diperasnya. Bagaimana dengan contoh sampah penderitaan masa lalu? Untuk hal ini mari kita perhatikan kehidupan Yusuf yang tidak mendendam kepada kakak-kakaknya, ataupun Daud yang menolak mendendam kepada Saul yang telah menimbulkan penderitaan di dalam hidupnya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mari kita mulai membersihkan sampah-sampah di dalam hidup kita. Jangan simpan sampah itu, tapi buanglah. Dengan demikian, kita akan mengalami kelegaan dan hidup menjadi berkenan di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, bantulah kami untuk membersihkan
sampah-sampah di pikiran dan di hati kami, agar pikiran dan hati kami senantiasa dipenuhi damai sejahtera dari-Mu. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi karena berkat pertolongan Tuhan. Bagi mereka yang terbaring sakit atau mengalami lemah fisik, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, menyembuhkan, dan memulihkan. Saat ini kami ingin menyerahkan juga setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat dan juga ketekunan kepada kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Berkatilah apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberi hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan. Berikanlah hati yang mau melayani masyarakat. Jauhkan dari tindakan menyalahgunakan jabatan, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau Allah tak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.